eh, ancaman DO kepada 128 mahasiswa calon dokter di Fakultas Kedokteran yang dikeluarkan oleh pihak Dekan Fakultas Kedokteran. Terlepas dari itu, ada juga beberapa persoalan lain ya, seperti rupanya kami temukan informasi di mana kurang lebih ada 43 mahasiswa calon dokter di Fakultas Kedokteran yang sampai saat ini sudah tidak kuliah. Nah, ini kami nanti sebentar akan dijelaskan terkait apa latar belakang mereka kemudian tidak kuliah. Selain itu juga ada persoalan-persoalan lain seperti rupanya dalam penentuan untuk mendapatkan penentuan beasiswa yang sangat beasiswa bukan tapi SPP yang sangat tinggi, kurang lebih satu orang 20 juta bagi mahasiswa calon dokternya. Kemudian bagi calon dokter yang sedang menjalani koas itu dibebankan sekitar 10 juta. Nah, per orang. Nah, ini persoalan yang ketiga. Selanjutnya ada beberapa persoalan lain lagi. Contohnya ada pernyataan-pernyataan yang bukan untuk justru menaikkan semangat calon-calon dokter untuk tetap kuliah di sana, tapi justru mengkerdilkan mereka di sana. Bahkan itu berdampak pada mematahkan semangat calon-calon dokter ini. Seperti ada pernyataan yang mengatakan kalau kalian itu tidak cocok kuliah di Fakultas Kedokteran, begitu. Atau ada juga pernyataan yang mengatakan kalian itu sebenarnya tidak layak di sini, begitu. Di sini artinya di dalam Fakultas Kedokteran, begitu. Nah, ini semua yang kemudian terjadi di dalam kampus. Yang lebih parah lagi yaitu Fakultas Kedokteran ini sendiri hadir bersamaan dengan hadirnya otonomi khusus di Papua, yang mana kalau kemudian kita kaji secara otsus, itu kan semangatnya adalah semangat afirmasi bagi orang asli Papua. Bahkan menurut informasi yang saya dapat, dekan yang kemudian hari ini sedang menjadi dekan pun bisa menduduki jabatan itu karena adanya afirmasi itu. Namun dalam praktek yang dialami oleh calon-calon dokter ini, itu mereka malah mendapatkan perlakuan diskriminasi di sana. Nah, ini yang mungkin sedikit dari beberapa persoalan yang kemudian terjadi di dalam Fakultas Kedokteran Unten. Mungkin itu sebagai awalan. Dan kalau kemudian ada ancaman DO dengan jumlah 128 orang calon dokter dibandingkan dengan masalah kesehatan di Papua yang sangat riskan dan sangat-sangat tinggi ini, itu secara logika kita bisa berpikir itu sesuatu yang sangat menjadi kemunduran tersendiri ya. Dan itu sangat memprihatinkan karena tidak mungkin dokter dari yang lulus di UI atau UKI mau datang ke Papua mau berikan pelayanan. Yang pasti kan teman-teman calon dokter Uncen ini yang bisa kemudian berikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ini mungkin menjadi awalan yang bisa saya buka. Akhirnya saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman perwakilan Fakultas Kedokteran untuk menyampaikan. Tapi sebelum saya sampaikan, kawan-kawan ini masuk saja kalau mau ambil, tidak boleh di pintu-pintu itu. Kita undangannya terbuka, Intel datang tidak apa-apa, liput biar nanti kasih tahu ke atasannya biar lengkap ya informasinya ke atasannya. Cuma jangan buat sempit di pintu itu. Oke, silakan bagi perwakilan mahasiswa yang
ingin menguat. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Salmun Wantik sebagai Ketua BEM Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih periode 2019-2020. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Direktur LBH Papua yang mana sudah memfasilitasi kami untuk jumpa pers hari ini dan sudah bersama-sama hari ini. Saya langsung saja untuk yang hari ini kami melihat dari sejak tanggal 2 minggu yang lalu setelah Fakultas Kedokteran mengeluarkan surat pernyataan yang isinya agar jika tidak menyelesaikan studi dalam tahun 2020, maka yang redaksinya itu mahasiswa tersebut akan dikeluarkan atau akan dipindahkan dari Fakultas Kedokteran. Ini kakak ini angkatan 2009 dan sampai dengan 2014. Mereka ini sudah lama kuliah dan bahkan ada kakak yang lain yang sudah mengambil KTI. Tetapi gara-gara kami tahu bahwa orang ambil KTI itu puncak dari semua mata kuliah dan itu harapannya harus akan ujian. Tetapi masih saja dari Fakultas Kedokteran mempersulitkan mahasiswa ini dengan 1-2 mata kuliah. Dengan alasannya 1-2 mata kuliah yang belum selesai, ini kami harap bisa memberikan tugas untuk menyelesaikan atau dalam bentuk apapun yang bisa menolong mahasiswa itu. Tetapi fakultas mengarahkan mahasiswa ini tidak seperti harus kuliah reguler terus. Dan akhirnya mereka ini tidak bisa lulus. Bukan di sini mereka ini tidak mampu, tetapi mereka ini bukan tidak mampu, tapi kami berpikir ada permainan di dalam fakultas itu sendiri. Karena bahkan orang yang kuliahnya seperti kakak yang 2009 dengan 2011 ini, mereka kuliah 1 mata kuliah saja itu, mereka kontrak mata kuliah itu 7-10 kali tapi tidak pernah lulus. Itu kan sangat miris sekali, tidak mungkin mereka tidak lulus, mereka berulang tapi tidak pernah lulus itu. Maka kami curiga sekali ini ada permanen di dalam kampus yang memang kami belum secara ini kami tahu orangnya siapa, tapi kami tidak bisa sampaikan di sini karena nanti kami akan bicara di kesempatan yang lain lagi begitu. Itu dan hari ini yang kakak ini yang 2014 sampai dengan 13 ini itu sekitaran 43 orang yang dan tadi kakak direktur sampaikan bahwa sudah keluar. Ini yang jadi pertanyaan kami di sini sebagai pimpinan mahasiswa, fakultas itu melakukan evaluasi per tahun itu untuk apa begitu? Tidak perhatikan mahasiswa ini kah begitu? Padahal yang hari ini jalan atau tidaknya Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih itu ada di mahasiswa. Seandainya mahasiswa itu tidak ada, maka Fakultas Kedokteran itu bukan apa-apanya begitu. Tetapi mereka tidak perhatikan sampai kemarin setelah kami lihat surat pernyataan itu dikeluarkan, maka kami dari pimpinan mahasiswa, kami bergerak untuk bagaimana mengumpulkan kakak-kakak ini. Lalu kami mau mengumpulkan kakak-kakak ini dan kami mau audiensi dengan pihak pimpinan kampus. Tetapi di situ kami setelah kami yang undang pimpinan mahasiswa, tetapi mereka dari pimpinan kampus masuk untuk mengambil alih untuk mengarahkan kita di situ mau melakukan rapat dengar pendapat, tapi seakan-akan mereka yang mengarahkan begitu. Padahal kami yang undang, mereka ini sebagai pelaku daripada masalah ini. Tetapi mereka seakan-akan mereka mau arahkan, dan situ kami sebagai pimpinan mahasiswa merasa bahwa kami tidak dianggap di fakultas itu sendiri begitu. Padahal kami ini sudah dipilih oleh mahasiswa dan dilantik dan diangkat oleh fakultas itu sendiri. Maka
mungkin di sini dan itu yang pertama. Yang kedua itu kemarin ada pertemuan lagi undangan yang dikeluarkan oleh fakultas sendiri, Bapak Dekan, tetapi tidak dicantumkan di situ dalam undangannya itu tidak undang BEM Fakultas Kedokteran, DPM Fakultas Kedokteran dengan mahasiswa yang diancam DO ini. Seakan-akan mau menyelesaikan masalah ini mereka pihak fakultas dengan universitas sendiri. Sedangkan yang diancam itu mahasiswa, mereka yang seharusnya yang punya masalah ini tidak diundang. Maka di sini ada kami, dan kemarin itu setelah itu kami dipaksa untuk hadir dalam pertemuan itu, padahal kami tidak dapat undangan. Maka di sini kami sebagai pimpinan mahasiswa kami di situ sampai hari ini mungkin mereka fakultas tidak anggap kita sebagai pimpinan mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Dan yang pertama, yang kedua, hari ini yang sekarang terjadi di Fakultas Kedokteran, yang sekarang dokter-dokter yang jadi guru itu bagaimana mendidik mahasiswa itu untuk menjadi, karena kalau itu Fakultas Kedokteran harus menjadi dokter. Bukan juga dengan alasan 1-2 nilai tidak lulus, menjustiskan bahwa seakan-akan dokter itu atau dosen itu sendiri bisa menjadi Tuhan yang bisa menentukan masa depan orang tersebut. Seperti mereka gunakan kata-kata di dalam situ pada saat mereka ketemu mahasiswa itu, mereka bilang, kelihatannya kok sudah tidak bisa kuliah di sini, kok harus pindah jurusan begitu. Kelihatannya sampai mereka ada yang katakan, kok bodoh begitu. Seorang guru tidak seharusnya katakan ini kepada mahasiswa. Tidak seharusnya mengatakan terhadap mahasiswa. Dan kalau seandainya seperti itu, dan seandainya kalau mereka ini dikeluarkan, bagaimana Fakultas Kedokteran bisa tanggung mereka punya semangat dan spirit yang mereka tanamkan mau menjadi dokter untuk tanah Papua ini atau tidak? Karena mereka ini bukan sekedar hanya bermimpi untuk menjadi dokter, tapi mereka punya harapan menjadi dokter dan masyarakat tanah Papua ini. Karena mereka mau menimba ilmu di Fakultas Kedokteran itu bukan sekedar hanya mimpi, tetapi karena mereka melihat memang masalah kesehatan hari ini di Papua itu belum terselesaikan, dan angka kesakitan dan kematian di tanah Papua itu yang tertinggi di Indonesia itu yang tertinggi di Papua. Maka mereka melihat dengan itu, maka mereka terdorong untuk menimba ilmu di Fakultas Kedokteran. Tetapi ada saja orang yang masih bisa menghalangi mereka dan bisa mematahkan mereka punya semangat itu. Ini kami berpikir ini sangat permainan yang memang sangat sadis sekali begitu.